Hai Sobat Sport, thank you to everyone for watching this and for all of your support. Mari kita bangun bersama channel ini agar terus berkembang. Jangan lupa like jika kalian suka dengan video ini, share kepada teman-teman kalian, dan subscribe jika kalian ingin melihat video selanjutnya dari channel ini. Media asal Cina, Sohu, ungkap Anthony Ginting jadi pebulu tangkis paling ditakuti karena skill dan permainannya makin gacor. Sohu mengakui bahwa tunggal putra Indonesia yang kini duduk di peringkat 2 dunia itu menjadi sosok paling ditakuti di Indonesia Open 2023. Pernyataan media Cina tersebut tak lepas setelah Anthony Ginting sukses menjadi juara Singapore Open 2023. Atlet asal Bandung itu menyabet gelar juara Singapore Open 2023 usai mengalahkan wakil Denmark, Anders Antonsen, di final 2 game langsung dengan skor 21-16 dan 21-13. Tak lama setelah meraih gelar turnamen BWF Super 750 itu, Anthony Ginting langsung pulang ke tanah air untuk mengikuti Indonesia Open 2023. Menariknya, media Cina yakni Sohu menyebut Anthony Ginting jadi pebulu tangkis paling ditakuti di Indonesia Open 2023 karena skill dan permainannya makin gacor. Dengan menjadi juara di Singapore Open, poin bintang Indonesia, Ginting naik 4 peringkat dan menjadi nomor 1 di Race to Olympic, tulis Sohu, dikutip Rabu, 14 Juni 2023. Atlet bulu tangkis tunggal putra Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting ingin mengulang kesuksesan Singapore Open saat bertanding di Indonesia Open 2023. Namun, agar tak jadi bumerang dia harus bisa mengontrol diri. Diketahui Anthony Ginting baru saja menjuarai Singapore Open 2023 pada akhir pekan lalu. Gelar itu tentu menambah kepercayaan diri demi tampil lebih baik di turnamen berikutnya. Nah, Ginting sendiri saat ini tengah menjalani pertandingan Indonesia Open di Istora GBK. Ia mulus ke babak kedua setelah menyingkirkan Hans Christian Solberg Vittinghus 21-8, 21-10, pada Rabu, 14 Juni 2023. Ginting senang bisa melewati adangan pertama dengan baik. Ia juga menyadari ada perbedaan yang harus ia terapkan di tiap-tiap turnamennya. Pastinya berbeda dengan bertanding di negara-negara lain, tapi memang bisa menjadi bumerang kalau tidak bisa manage dengan baik. Makanya tadi ingat-ingat juga waktu main di Istora seperti apa, managenya seperti apa, karena kan kalau salah menyikapinya bisa jadi bumerang tidak bisa kontrol. Dan puji Tuhan hari ini bisa kontrol itu semua, kata Ginting dalam jumpa persnya. Meski begitu, pemain berperingkat 2 dunia itu tak menepis ada dampak positif yang dirasakannya selepas menjadi juara di negeri singa, terutama soal kepercayaan diri. Sebab, back-to-back maka perasaan euforia pekan lalu harus cepat-cepat ditinggalin dibuang karena ini pertandingan dan pekan baru, harus mulai dari nol lagi. Semua pemain yang bermain hari ini juga pastinya punya kesempatan yang sama, tuturnya. Menang dramatis di babak pertama Indonesia Open 2023, aksi santun Leo Rolicarnando, Daniel Martin cium tangan pelatih jadi sorotan BWF. Bermain di Istora Senayan, Jakarta, Selasa, 13 Juni 2023, malam, Leo Rolicarnando, Daniel Martin berhasil menaklukkan pasangan Jepang, Ayato Endo, Yuta Takei. Leo Rolicarnando, Daniel Martin sukses mengalahkan Ayato Endo, Yuta Takei lewat babak rubber, skor akhir 23-21, 8-21, 21-12. Saat game pertama, Leo Daniel bersusah payah mengejar ganda Jepang hingga skor DUC 20-20. Leo juga jatuh terduduk, tetapi ia bisa membalikan pukulan lawan. Merah Putih menang 23-21. Situasi berbalik di game kedua, Leo Daniel kesulitan membendung laju Endo Takei usai interval. Pasangan asal Jepang itu berhasil menutup game kedua dengan skor 21-8. Leo Daniel bangkit saat game penentuan. Permainan cepat yang diperagakan justru membuat Endo Takei kesulitan di lapangan. Indonesia menang telak dengan skor 21-12. Leo Daniel melakukan selebrasi sederhana, kemudian Leo menghampiri pelatih Heri Ipi dan Aryono Miranat di tepi lapangan. Sang pemain pun mencium tangan pelatihnya. Tanpa Leo sadari, ada sosok yang tengah merekam aksinya di belakang punggung pelatih. Video itu lantas diunggah di akun resmi BWF dan viral dalam waktu singkat. Leo Daniel mendapat pujian dari badminton lovers karena aksinya yang sangat santun dan menghargai jasa pelatih.
Aksi Leo Rolicarnando Daniel Martin mencium tangan pelatih setelah menang di babak pertama Indonesia Open 2023, kini mencuri perhatian BL seluruh dunia. Mereka mengaku salut pada pemain muda Indonesia yang tampak menghormati sang pelatih, apalagi permainan Leo Daniel juga luar biasa saat menaklukkan Endo Takei. Dengan kemenangan 3 set atas Ayato Endo Yuta Takei, maka Leo Rolicarnando Daniel Martin berhak melangkah ke babak kedua Indonesia Open 2023. Leo Daniel akan menghadapi Ong Yusin Theo Ei asal Malaysia di babak 16 besar Indonesia Open 2023, Kamis, 15 Juni 2023, besok, bertempat di Istora Senayan, Jakarta. Rehan Naufal Kusarjanto, Lisa Ayu Kusumawati mengaku hampir hilang arah saat insiden mati lampu yang terjadi di babak 32 besar Indonesia Open 2023 hari ini, Selasa, 13 Juni 2023. Seperti yang diketahui, Rehan Naufal berhasil menekuk pasangan asal Malaysia, Goh Sun Huat Lai Chevon Jemie dengan skor 13-21, 26-24, 21-17. Laga antara Rehan, Lisa kontra ganda campuran unggulan Malaysia itu terbilang sangat dramatis dan menegangkan. Pasalnya, perjuangan keduanya hingga bisa melibas Goh Lai berlangsung sengit serta diwarnai insiden mati lampu di menit-menit menegangkan. Berlaga di Istora Senayan, Gelora Bung Karno, Jakarta Selatan, Rehan mengaku sempat buyar konsentrasi saat insiden mati lampu tersebut. Namun, ia berusaha tetap fokus sembari meyakinkan sang partner. Kalau dari saya sih kesempatan buat ngingetin Lisa ya untuk lebih fokus lagi kan poin-poin kritis 24-23. Saya masih ingat, itu langsung mati lampu, itu dari kita yang lagi fokus tiba-tiba mati lampu, itu kan pasti buyar konsentrasinya, jelas Rehan selepas laga, Selasa, 13 Juni 2023. Cuma saya bilang ke Lisa tetap jaga fokusnya, soalnya udah poin-poin kritis kalau kita gak fokus pasti bakal kalah. Agak lama juga 5 menit tadi mati lampunya, malah bikin jadi kayak kaku lagi kakinya jadi saya kurang siap, sambung Rehan. Selain itu, pukulan pasrah Rehan Naufal di game ketiga juga menjadi salah satu hal menarik dari pertandingan babak 32 besar hari ini. Pukulan Rehan Naufal tersebut dikeluarkan salah membaca arah bola keluar, namun justru berakhir dengan kemenangan di game ketiga atas peringkat 8 besar BWF asal Malaysia itu. Kejadian tersebut semakin menggemparkan seisi Istora Senayan dan mendapat sorotan dari badminton lovers di media sosial. Yang poin 21 terakhir di game ketiga itu termasuk bola hoki ya. Saya juga kira bolanya keluar, ternyata masuk lagi. Jadi saya pukul aja ternyata berpihak kepada kita, saya tiup juga kata Rehan sambil tertawa. Lolosnya Rehan, Lisa di babak 32 besar Indonesia Open 2023 hari ini, Selasa, 13 Juni 2023, menuntaskan misi balas dendam atas Goh Lai di Singapore Open 2023 beberapa waktu lalu. Kala itu, Rehan, Lisa langsung tersingkir di babak 32 besar Singapore Open 2023 usai dibungkam oleh Goh Lai dengan skor 21-15, 18-21, dan 14-21, dalam waktu 47 menit. Keadaan itu lantas membuat Rehan Naufal mengusung misi balas dendam kepada Goh Sun Huat Lai Chevon Jemie, mengingat keduanya akan bertemu di Indonesia Open 2023. Setelah kalah di sini, kami siap membalas dendam di Indonesia Open nanti. Hasil undiannya, kami akan bertemu mereka lagi di Jakarta, kata Rehan selepas Singapore Open 2023. Menyoal ranking BWF, secara peringkat Rehan, Lisa memang kalah unggul dari Goh Sun Huat Lai Chevon Jemie. Ganda campuran Malaysia tersebut masih betah nangkring di peringkat 8, sedangkan Rehan Naufal, Lisa Ayu berada di ranking ke-12. Febriana Dwi Puji Kusuma, Amalia Cahaya Pratiwi lolos ke 16 besar Indonesia Open 2023 usai kalahkan Lani Tria Mayasari Tripka Sugiarto di Istora Senayan, Selasa, 13 Juni 2023. Febriana Amalia menang 21-15, 21-18. Game pertama berjalan ketat bagi kedua pasangan. Lani, Tripka dan Febriana, Amalia bergantian mendapatkan poin. Ketatnya pertandingan membuat skor sering imbang hingga 7-7. Febriana, Amalia unggul 11-9 pada interval game pertama. Usai interval Febriana, Amalia nyaris tiak tersentuh Lani Tripka. Lani, Tripka mendekatkan jarak hingga 13-14.
Namun akhirnya Febriana Amalia unggul 21-15 pada game pertama.